Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, acara selanjutnya pemaparan kurikulum tahfiz di Ma'had Tahfiz Al-Yusra yang akan dipaparkan oleh Fadilatul Ustaz Furqan LC. Kepada Ustaz Furqan LC dengan hormat kami persilakan, falyatafaddal maskura. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Pertama-tama kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, khususnya nikmat keluangan waktu yang diberikan pada kesempatan kali ini, sama-sama berkumpul di tempat dengan kegiatan yang insya Allah positif, yaitu untuk menyelaraskan pemahaman kita tentang apa saja yang ada di Ma'had Tahfiz Al-Yusra ini. Serta salawat dan salam kita junjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan serta pengikutnya yang setia pada ajaran beliau hingga hari kiamat kelak. Abu dan Ummu sekalian, kami selaku penanggung jawab bidang tahfiz akan memberikan gambaran umum bagaimana sistem tahfiz berjalan di Ma'had ini. Ya. Dari penamaan saja Ma'had Tahfiz Al-Yusra, kita bisa menyimpulkan bahwa kegiatan utama di Ma'had ini adalah tahfiz, fokus ke menghafal Al-Quran sebagaimana Ma'had Tahfiz pada umumnya. Dan juga kita memiliki target kompetensi 30 juz mungkin bersanad sebagaimana yang telah disinggung di awal. Dan alhamdulillah dengan tenaga pengajar yang mumpuni, keluaran luar negeri dan dalam negeri. Kalau Abu Ummu mendapati buku profil mungkin bisa dibuka, kita akan membahas berdasarkan buku profil yang telah dibagikan di bidang tahfiz di halaman 49. Nah, bisa dibuka di bagian bidang tahfiz. Poin pertama adalah kegiatan-kegiatan di Ma'had Tahfiz Al-Yusra ini. Kegiatan utama kita di Ma'had ini itu ada kegiatan tahsin dan tahfiz. Yang mana tahfiz ini meliputi kegiatan ziyadah atau menambah hafalan, dan murajaah atau mengulang hafalan, dan isti'dad mempersiapkan hafalan baru. Adapun ziyadah, kegiatan penambahan hafalan yang kita namakan dengan kegiatannya atau setorannya dengan setoran sabak, yaitu setoran hafalan baru. Lalu di sana ada setoran murajaah yang kita namakan sabki dan manzil. Apa yang dimaksud dengan sabki? Jadi sabki ini adalah hafalan santri yang belum mencapai 1 juz. Ya. Kita ambil contoh santri yang hafalannya sekarang 1 juz lebih. Ya. Dia sudah menghafalkan juz 30, sekarang hafalannya berada di juz 29, anggaplah di surah Nuh. Jadi ada 1 juz setengah. Jadi sabki atau murajaah santri ini yang wajib disetorkan di setiap harinya adalah hafalan yang belum mencapai 1 juz, yaitu di juz 29 dari surah Al-Mulk sampai Nuh. Ya, itu wajib disetorkan setiap harinya. Adapun manzil sama-sama murajaah, sama-sama mengulang hafalan, akan tetapi porsinya berbeda. Untuk manzil sendiri itu
untuk hafalan yang telah lulus ujian kenaikan juz dan telah mencapai 1 juz. Jadi fulan tadi, santri tadi sudah memiliki hafalan 1 juz lebih, berarti juz 30 ini sudah mencapai 1 juz dan sudah lulus ujian kenaikan juz. Nah, yang menjadi setoran hariannya itu di juz 30 manzil. Minimal 5 lembar atau setengah juz. Jadi perputaran pengulangan 1 juz itu dalam dua hari. Ketika hafalannya santri 2 juz lebih, berarti butuh waktu 4 hari untuk mengulang seluruh hafalan yang telah lulus ujian kenaikan juz. Seperti itu. Lalu kegiatan ketiga di sana ada istiadat, yaitu mempersiapkan hafalan baru, ya, atau hafalan yang akan disetorkan di esok harinya. Lalu kita juga memiliki kegiatan pekanan di hari Jumat sore, yaitu kegiatan di mana santri memurajaah hafalannya sambil berjalan. Ya, di sini sangat berdampak positif pada hafalan atau kualitas hafalan santri ketika mereka memurojaah sambil berjalan. Tidak ada yang boleh membawa mushaf atau melihat mushaf. Bagi yang lupa atau ragu-ragu dengan ayat berikutnya akan menanyakan kepada temannya. Jadi ini kegiatan rutin kita pekanan. Dan juga kita memiliki kegiatan MHQ internal, musabaqah hifzil Quran, dan juga kegiatan-kegiatan yang bersifat memperdalam keilmuan dalam bidang tahfiz. Di sana ada kegiatan mukhayyam Quran atau disingkat dengan MQ. Adalah kegiatan di mana para santri akan kita bawa keluar dengan kegiatan yang fokusnya untuk memperdalam wawasan keilmuan atau pemutkinan hafalan, dan sekaligus diselingi dengan hiburan. Mereka berenang di sana, mereka daurah di sana, ya, mereka qiyamul lail di sana dan lain sebagainya. Dan yang perlu kita garis bawahi juga yaitu kegiatan karantina, ya. Jadi kegiatan karantina itu diadakan di setiap akhir semester ganjil bagi santri yang tidak mencapai target minimum. Ya, nanti akan kita bahas detail targetnya di pembahasannya. Dan juga kita mempunyai kegiatan tahsin, ya, tahsin berbagai macam. Yang pertama, tahsin di awal semester itu untuk standarisasi bacaan para santri, khususnya santri baru, karena para santri yang masuk ke Mahatafis ini itu diujiankan bukan baca Al-Quran, akan tetapi baca Iqra, yang dimana mereka masih butuh bimbingan untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan juga di situ ada tahsin untuk menjaga kualitas santri, kualitas bacaan santri, entah di dalam kelas ataupun di halaqah. Ya. Poin berikutnya ada alokasi waktu. Jadi kegiatan kita ini khususnya kegiatan rutinitas harian seperti sabak itu dilaksanakan dari setelah sholat subuh hingga jam 6 pagi. Jadi santri menyetorkan sabak, menyetorkan hafalan baru di waktu ini. Berikutnya waktu kedua dilaksanakan setelah sholat asar sampai jam 5. Di sini kewajiban santri untuk menyetorkan sabki dan manzil bersamaan. Adapun waktu ketiga adalah setelah sholat maghrib dan sampai azan isya. Di sini santri menyiapkan hafalan baru untuk keesokan harinya. Ya, di dalam satu waktu itu ada
1 kali 60 menit kurang lebih, kecuali waktu istiadat antara azan antara maghrib dan isya itu hanya 45 menit. Nah, berikutnya waktu untuk tahsin, ya. Jadi tahsin yang kita maksudkan di awal semester tadi itu untuk standarisasi bacaan berlangsung 1 sampai 6 bulan termasuk warsyah. Jadi 1 sampai 6 bulan, tapi kita biasanya memakan waktu 2 bulan untuk santri yang normal. Adapun setelah ujian tengah semester itu akan kelihatan santri yang kesulitan. Nah, di situ kita lakukan bimbingan di program warsyah ini. Maksimalnya 6 bulan untuk menyiapkan bacaan santri benar-benar baik dan benar sebelum mereka memulai untuk menghafal. Ya. Lalu poin berikutnya ada muhafiz dan muhafizah. Apa yang dimaksud dengan muhafiz? Muhafiz adalah pengampu kelompok atau pengampu halaqah atau penanggung jawab, ya, penanggung jawab kelompok yang dimana para santri nanti akan menyetorkan hafalannya kepada penanggung jawab ini. Dalam satu halaqah rasio idealnya 1:8 minimum, ya. Jadi satu muhafiz penanggung jawab kelompok lalu mengampu 8 minimal sampai 12 anak. Jadi dalam satu kelompok ada 8 sampai 12 santri. Lalu kita akan bahas terkait target hafalan. Target hafalan sebagaimana yang telah disinggung di awal itu ada 2, ya. Target standar dan target minimum. Apa yang dimaksud dengan target minimum dan target standar? Target minimum adalah target yang harus dicapai santri agar dia bisa memiliki kesempatan untuk mengikuti ujian tahfiz, yang dimana ujian tahfiz ini sangat berpengaruh besar pada kenaikan kelas, ya. Jadi dia harus mencapai target minimum. Dan juga kekurangan dari target minimum ketika santri hanya bisa mencapai target minimum adalah santri hanya bisa memperoleh nilai di ujian tahfiz itu maksimal 80, jadi bukan nilai sempurna 100. Adapun untuk nilai 100 bagi santri yang mengikuti ujian dengan target standar, ya. Jadi meskipun santri dia jawab ujiannya semuanya benar, akan tetapi dia ikut ujian di target minimum itu hanya akan memperoleh nilai 80. Beda halnya ketika mengikuti ujian di target standar, akan memperoleh nilai 100 kalau jawabannya benar semua. Baik, untuk rincian targetnya secara garis besar di program madrasah selama 3 tahun itu target standarnya adalah 20 juz. Target standar 20 juz dan target minimumnya 12 juz. Ya. Jadi untuk kelas 7 memiliki target standar 5 juz dan target minimum 3 juz. Jadi untuk mengikuti ujian tahfiz yang akan menjadi penentu naik apa tidaknya itu mencapai target 3 juz atau 30 lembar, ya, 60 halaman dalam 1 tahun ajaran. Jadi per semesternya 1,5 juz, hanya 1,5 juz. Untuk kelas 8 memiliki target 10 juz standar dan target minimum 6 juz. Jadi targetnya meningkat dari kelas 7 ke kelas 8.
yang dimana ini adalah target 1 tahun ajaran. Nanti dibagi 2, per semesternya berapa, harus dicapai oleh para santri. Dan kelas 9 memiliki target seperti kelas 7, 5 juz target standar, lalu target minimum 3 juz. Adapun Darul Ilmi atau yang masuk SMA itu akan mengikuti target sesuai target madrasah kelas 7. Adapun santri kita yang melanjutkan jenjang pendidikan dari SMP ke SMA atau dari madrasah ke Darul Ilmi itu akan melanjutkan targetnya sampai hafalannya selesai. Ya, di kelas 10 Darul Ilmi mereka memiliki target 5 juz standar, 3 juz minimum, lalu di kelas berikutnya seperti itu juga. Lalu di tahun terakhir atau kelas 3 Darul Ilmi itu akan ada proses pemungkinan hafalan apa yang telah dicapai santri selama berada di Ma'had Tahfiz Al-Yusra ini. Dan juga bagi santri yang telah menghafal 30 juz, telah melewati proses tasmi' akan mengambil sanad, akan mengikuti program sanad Al-Quran. Lalu berikutnya ada pelaksanaan ujian. Ya. Seperti yang kita singgung, ujian tahfiz itu hanya berlangsung 1 kali dalam 1 tahun ajaran. Jadi hanya di akhir semester genap. Ya, untuk di akhir semester ganjil, bagi yang tidak mencapai target akan dikarantina. Untuk yang semester genap, bagi yang tidak mencapai target, dia tidak bisa mengikuti ujian tahfiz dan besar kemungkinan dia akan tinggal kelas. Ya. Dan juga kita ada ujian yang sifatnya fleksibel, insidental. Ujian kenaikan juz yang dimana ketika santri telah menyelesaikan 1 juz penyetoran, dia akan melaksanakan ujian kenaikan juz. Ketika lulus nanti boleh untuk menambah hafalan baru di juz yang baru. Tapi poin berikutnya, sebagaimana kami sebagai dari pihak Ma'had yang menuntut para santri untuk mereka bisa mencapai target, mengikuti kegiatan halaqah dengan disiplin, tentunya juga kita memberikan apresiasi dan penghargaan bagi santri yang berprestasi di bidang tahfiz. Di sana kita ada semacam sertifikat bagi santri yang telah menyetorkan hafalannya sebanyak 10 juz, 20 juz dan 30 juz. Ya, berisi keterangan bahwa fulan atau santri ini telah menyelesaikan hafalan sekian dengan nilai rata-rata sekian setelah tasmi', ya. Jadi setelah tasmi'. Menyetorkan hafalan dalam 1 hari atau sekali duduk. Jadi hafalannya 10 juz itu wajib disetorkan dalam 1 hari, dimulai dari habis sholat subuh sampai selesai 10 juz. Itu biasanya selesai di siang atau sore hari. Dan alhamdulillah kelas 8 kita yang sekarang sudah ada beberapa dari mereka yang ikut di tasmi' 10 juz ini. Bahkan mereka menanyakan, Ustadz, tasmi' 5 juz kok nggak ada? Itu menunjukkan apresiasi santri. Mereka ingin mengikuti program ini. Lalu poin berikutnya, untuk kegiatan rutin tahfiz kita, yaitu sabak, tadi dimulai dari ba'da subuh sampai jam 6, itu berlangsung dari hari Senin sampai hari Jumat. Adapun murajaah atau sabki dan manzil itu setelah sholat asar sampai jam
5 dari hari Senin sampai Jumat. Dan adapun istiadat atau mempersiapkan hafalan itu dimulai dari hari Senin sampai hari Kamis antara maghrib dan isya. Untuk hari Jumatnya kita adakan kajian rutin pekanan khusus untuk santri. Tayyib. Sebelum kita menutup pembahasan ini, kami selalu mengingatkan bahwa kesuksesan santri dalam mencapai prestasi-prestasi di Ma'had Tahfiz ini itu berpengaruh besar kepada orang tua, ya. Kewajiban orang tua di samping kewajiban kita selaku pengajar itu untuk selalu mensupport dan memberikan motivasi kepada anak agar para santri bisa terus bersemangat ketika menghafal Al-Quran ataupun belajar ilmu-ilmu agama. Tayyib, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, bisa mengajukan pertanyaan di sesi tanya jawab nanti. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustadz Furqan LC yang telah memaparkan tentang kurikulum tahfidz yang ada di Ma'had Tahfidz Al-Yusra. Semoga apa yang dipaparkan oleh Al-Ustadz hafizahullah bisa kita fahami bersama. Barakallahu fikum. Al-Yusra TV, menuntun umat dengan ilmu.